Semangat kita. Shalom. Shalom. Shalom, semangat ya, kita memuji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada sore hari ini Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kekuatan, buat kesehatan yang Kau beri kepada setiap kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar kuasa-Mu Kudus bekerja di tengah kami, Bapak. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami untuk kami boleh fokus hanya untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, jika ada kuasa-kuasa mengganggu kami Tuhan, pikiran kami, hati kami Tuhan, kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah kami Bapak, sehingga saat kami Bapak datang kepadamu, kami pulang membawa berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Kalau saat ini Tuhan ada Tuhan firman berkata 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terpuji, dimuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah jiwaku. Aku siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau dahsyat, Kau biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Kau ada di tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami rindu senantiasa lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau penuhi setiap hati kami dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Segala kemuliaan, segala hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang-siang untuk memuji memuliakan Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya udah sama-sama kita bagi diri. Kita katakan beri salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu sungguh amat baik. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita, mengecewakan kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selamat datang Pastor Yunus. Tempat ini Tuhan Yesus berkati, melayani di sini. Tuhan Yesus berkati. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian. Saya undang untuk maju ke depan. Shalom semuanya. Nama saya panggilnya Om Joni. Saya ikut Tuhan sejak muda sampai sekarang ini. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Perilaku saya kalau dikategorikan orang Kristen, tapi belum memenuhi ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena itu
setelah kejadian Tuhan itu amat baik, biar istilahnya badan rasanya hancur, tapi Tuhan ingin menyelamatkan jiwa saya. Amin. Setelah jatuh itu saya bilang nama di rumah sakit, ada introspeksi diri keluar. Mengapa ya Tuhan, sudah tua kau jatuh, ada menyisakan orang lain atau kerabat-kerabat. Akhirnya saya punya kesimpulan, inilah teguran Tuhan dengan hantaman mungkin ringan, tidak mempan, kemudian dikasih pukulan yang amat berat bagi saya karena kata saya mikir, waduh, saya tidak bisa kerja ini, nulis-nulis tidak bisa, tapi Tuhan berikan tidak lain dengan melalui tangan dokter dia bisa memulihkan, buat sini bisa bersyukur. Inilah kesaksian saya di hari tua ini. Banyak rekan-rekan yang bertobatnya di ujung lansia, makanya saudara yang masih muda belia taatlah pada ajaran Tuhan hingga selamat lahir dan batinnya. Inilah kesaksian saya karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Inilah sajian pendek saya, mungkin bermakna. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Tuhan itu sungguh amat baik. Saatnya Tuhan menjamah Om ini sehingga dia boleh introspeksi diri. Dia mengerti bahwa Tuhan itu senantiasa baik. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Saat Om ini mengerti, saat ini sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan sangat mengasihi. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi Omnya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang saksi lagi. Kalau nggak ada, kita pujikan pujian lagi satu kali. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau sukacita menyanyikan pujian besarkan nama Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan pada sore hari ini. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, dahsyat luar biasa. Besarkan nama Tuhan. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, telah ditebus oleh kuasa darah-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya, Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan betapa besar kasih yang sudah menyelamatkan setiap kita. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Betapa besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kita.
bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya kami selalu mengingat kasih-Mu. Kasih-Mu adalah kasih yang terbesar. Kasih-Mu adalah kasih yang sempurna yang ada dalam hidup kami. Tidak ada kasih seperti Engkau. Engkau mengorbankan segala sesuatunya. Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Hidup dan nyawa-Mu pun juga Kau berikan atas kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang mestinya binasa. Kami adalah orang-orang yang mestinya tidak punya pengharapan. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kami beroleh hidup yang kekal. Kami memiliki pengharapan, maka kami memiliki sesuatu yang baik, yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami semua, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga firman ini akan bertumbuh berbuah berlipat kali ganda di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman, Tuhan katakan amin. Berkemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom. Lemas saudara. Shalom. Ada sukacita sore ini. Senang berada bersama saudara. Sudah cukup lama ya saya nggak kesini ya, karena jalan-jalan terus saudara. Haleluya. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa hadir di tempat ini ya. Tadi hampir lupa, untung diingat saudara. Ya baik saudara kasih Tuhan, ayo kita belajar bersama pada sore hari ini. Kita buka Alkitab kita. Bagi yang bawa, bagi yang nggak bawa, di depan nanti ada bantuan multimedia ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Sekali lagi 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 17 sampai 18. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Saya bacakan bagi saudara, saudara bisa menyimaknya dengan baik ya. Demikian firman Tuhan dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada apa? Pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara suka judul khotbah, ya beri judul kasih yang mengalahkan ketakutan. Amin. Kasih yang mengalahkan ketakutan. Siapa di tempat ini yang tidak pernah takut? Angkat tangan. Semua pernah takut. Siapa di tempat ini yang sekarang mengalami ketakutan? Angkat tangan. Yakin. Siapa saudara di tempat ini yang pernah takut? Angkat tangan. Takut apa? Halo, takut apa saudara? Kenapa saudara takut? Saudara ke situ kan? Alkitab mengatakan kalau kita takut berarti kita nggak ada kasih di dalam diri kita. Ya. Jadi sekali lagi saya bacakan, di dalam kasih tidak ada Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan Ketakutan. sebab ketakutan mengandung apa? Hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mau katakan, semua orang tanpa kecuali termasuk saya juga pasti mengalami yang namanya ketakutan. Amin. Amin. Ada orang yang takut gak punya duit. Ada di sini yang takut gak punya duit. Oh, dia ngaco nomor siji murid dhewe. Ya. Ada yang takut sakit? Ada di sini? Yakin. Ada orang yang takut sakit.
Ada orang yang takut mati. Ada di sini. Ada orang yang takut ketinggian. Ada nggak? Ada. Naik dukur tuh, pedih berdinding gitu. Takut. Nah, artinya di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah takut. Semua orang akan mengalami yang namanya ketakutan. Pernah mengalami ketakutan. Kenapa demikian, saudara kasih Tuhan? Saya mau katakan ya, di dalam Kejadian itu ada dua macam pohon. Coba kita perhatikan Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk apa? Dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada berapa pohon? Ada dua macam pohon. Yang pertama disebut pohon kehidupan, yang kedua disebut pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, saudara kasih Tuhan, pohon kehidupan itu adalah pohonnya Tuhan. Sekali lagi, pohon kehidupan itu adalah pohonnya Tuhan. Pohon yang berasal dari Tuhan, dari Allah, ya. Dan itu memberikan kehidupan bagi semua orang. Katakan amin. Dan mengeluarkan satu pengajaran, yaitu firman kehidupan. Ini namanya pohon kehidupan. Sedangkan yang satunya dikatakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah pohonnya iblis. Ya, perhatikan. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah pohonnya iblis yang menghasilkan ketakutan. Namanya saja pengetahuan baik dan jahat. Jadi orang begitu makan itu jadi memiliki satu pengetahuan, kemudian juga mengetahui sesuatu yang jahat, sehingga orang itu mengalami ketakutan, saudara. Nah, sedangkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, waktu Hawa jalan-jalan, ketemu dengan siapa? Iblis dalam bentuk ular. Di mana itu? Nah, saya akan pelan-pelan ngajar pada sore hari ini, saudara, supaya kita tahu persis jadi orang Kristen. Jangan cuma menjadi orang Kristen, tapi harus ngerti firman Tuhan. Amin. Amin. Ayo, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, dikatakan demikian. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu apa? Makan ataupun kamu raba buahnya, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepadanya, perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena apa? Memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan berikannya kepada suaminya dan bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan. Dikatakan di sini pohon itu buahnya memberikan pengertian. Berarti yang dimakan oleh Hawa itu pohon yang mana? Pohon yang mana? Pengertian baik dan jahat. Itu pohonnya siapa? Pohonnya iblis. Oleh sebab itu iblis bentuk ular itu ada di pohon itu. Amin. Untuk apa? Menyesatkan
Supaya apa? Orang mengalami ketakutan. Kenapa? Karena jatuh di dalam dosa. Jadi saudara kasih Tuhan, ketakutan itu adalah berawal dari dosa. Orang yang berdosa pasti mengalami ketakutan, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Oleh sebab itu semua orang yang ada dalam dunia itu mengalami ketakutan. Tidak ada orang yang tidak mengalami ketakutan. Amin. Sampai di sini bisa diterima. Jadi ada berapa pohon? Dua. Yang pertama pohon kehidupan. Miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Memberikan apa? Memberikan kehidupan. Namanya saja pohon kehidupan. Jadi memberikan kehidupan. Yang kedua pohon apa? Pengetahuan yang baik dan jahat. Ini pohonnya siapa? Iblis. Memberikan buah apa? Ketakutan. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu Hawa waktu makan itu, Adam makan itu, dia merasa sudah bersalah kepada Tuhan, dia ada dosa kepada Tuhan, dia takut. Amin. Waktu dia mendengar langkah Tuhan, manusia itu takut. Ya. Ketakutan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, dosa ini, saudara, itu sangat berbahaya. Dosa bisa menimbulkan ketakutan di dalam setiap siapapun juga. Yang tadinya orang tidak takut menjadi takut. Kenapa demikian? Karena dosa itu merupakan pelanggaran. Amin. Pelanggaran kita kepada Tuhan. Artinya kita bersalah kepada Tuhan. Kalau orang bersalah, takut nggak? Meskipun dia merasa benar, tapi kalau dia salah, takut nggak kira-kira? Takut, saudara. Nggak usah ketemu orangnya, itu gini ya. Kalau kita sudah nyalai orang, dari jauh kayak orang itu, sembunyi nggak kira-kira? Sembunyi, singitan, delik, saudara. Ya. Itu seperti Adam dan Hawa. Dia begitu makan pohon itu, dia merasa bersalah. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari ada dosa dalam dirinya, dia mengalami ketakutan waktu Tuhan berjalan mencari mereka. Di mana engkau? Alkitab berkata apa? Mereka yakin. Ayo dibaca ayatnya supaya saudara mengerti ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga ya. Kemudian saya mulai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah siapa? Siapa itu manusia? Adam dan Hawa. Kenapa sembunyi? Karena bersalah. Kenapa? Karena bersalah dan akibatnya takut. Ya. Manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Jadi di sini saudara kasih Tuhan, orang yang bersalah pasti mengalami ketakutan. Ya. Seperti tadi saya katakan, nggak usah ketemu. Dari jauh ketok kelihatan, pasti menghindar. Contoh, seandainya saya nyalai Pak Wijaya, ya. Meneng-meneng danau udah danau geledek. Ya, saya ngerasani Pak Wijaya, nyalai gitu. Begitu Pak Wijaya tahu kalau saya ini ngerasani Pak Wijaya jelek, saya nggak usah ketemu Pak Wijaya. Ya. Saya jalan-jalan ya, tahu-tahu ketok Pak Wijaya jalan-jalan juga menyonyai guandengan ya. Saya nggak mungkin berani lurus, saudara. Saya nggak berani ketemu dengan Pak Wijaya. Saya akan cari jalan pintas untuk apa? Menyembunyikan diri, singitan, delik. Kenapa? Karena saya bersalah, sehingga ada rasa takut. Adam dan Hawa juga sama. Dia bersalah kepada Tuhan, melanggar daripada apa yang Tuhan perintahkan. Tidak ada ketaatan dalam diri Adam dan Hawa.
mereka takut, mereka sembunyi. Coba saudara juga perhatikan ayat demikian. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi daripada pohon itu kepada aku, maka aku makan. Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memberdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala, dan tebu tanahmu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunanmu, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah, waktu mengandung kamu akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu, dan seterusnya, saudara kasih Tuhan. Ini akibat dosa. Ya. Akibat dosa, sehingga manusia mengalami satu ketakutan. Saudara. Ini. Ya. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, dosa itu sangat berbahaya sekali. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Satu. Dosa itu adalah ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Dosa itu adalah kesalahan manusia kepada Tuhan. Ini adalah dosa. Nah, akibat daripada dosa adalah yang pertama, yaitu membawa penderitaan. Ya. Membawa penderitaan. Jadi orang yang berdosa itu pasti menderita. Tadi dikatakan, semenjak manusia itu jatuh dalam dosa, maka dikatakan yang perempuan melahirkan dengan sakit, dengan susah payah. Ya, ada di sini bapak, ibu-ibu yang melahirkan nggak terasa sakit. Lalu ada nggak? Ibu-ibu yang melahirkan, ya, begitu mau lahir anaknya langsung ngomong asik gitu, ada? Sakit, Pak. Nggak ada, pasti teriak, aduh, ampun, kapok aku, betul nggak? Tahun depan lahir lagi, ngomongnya takut lagi, tahun depan lahir lagi, malah jalan, ya. Ini adalah hukuman. Yang laki-laki dikatakan dia akan mencari nafkah dengan jerih payah yang luar biasa. Makanya sekarang kalau cari duit susah nggak? Mau kerja susah nggak? Sorong nggak? Sorong. Jadi dosa itu mengakibatkan penderitaan, sehingga orang takut. Orang takut. Manusia mengalami ketakutan, ya. Menderita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, apa akibat dosa itu sendiri? Yang kedua, dosa mengakibatkan kematian. Ya, apakah mati sungguhan? Halo? Apakah mati jasmani? Tidak. Yang dimaksud adalah mati rohani. Buktinya, waktu Hawa, ya, ngomong sama iblis, kalau makan buah ini, kamu akan mati. Waktu Hawa dan Adam makan buah itu, apakah mati? Tidak. Yang mati adalah rohnya mati, saudara. Rohnya mati. Demikian pula hidup kita sekarang ini. Kalau kita ini suka bermain-main dengan dosa, mau bicara, roh mati. Ya. Roh kita mati, gak ada gairah. Gak ada gairah untuk baca Alkitab, gak ada gairah untuk menyembah Tuhan, ya. Tidak ada gairah untuk beribadah, ya. Ayo di sini jujur, siapa yang rajin baca Alkitab? Tangan-tangan. Ada di sini, satu hari satu pasal, 7 pasal, luar biasa. Satu hari ada yang 6 pasal, 8 pasal. Tapi Ibu Gunawan 7 pasal. Ya. Ada yang 10 pasal? Enggak ada. Rupanya rata-rata di atasnya 10 pasal.
Dengan sampai 10 pasal nggak ada yang angkat tangan. Ya. Ada di sini yang 1 hari 1 jam berdoa. Doa pagi berapa jam? Yakin? Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga berapa? 1 jam saja. Saudara main TikTok berapa jam 1 hari? Halo? Tuhan minta berapa jam? 1 jam. Ada di sini 1 hari 1 jam doa. Ayo saudara, rohnya harus hidup. Amin. Jadi yang kedua, dosa mengakibatkan kematian rohani. Ya, kalau dulu semangatnya luar biasa, sekarang udah loyo, kayak kerupuk. Ya. Mulai bergairah. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan demikian, ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu berarti kematian. Ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah merasuk dalam dunia oleh 1 orang, dan oleh dosa itu juga maut. Berarti maut berarti mati. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yang kedua, dosa membuat kematian rohani. Yang ketiga, apa akibat dosa? Dosa membuat keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Ya, jadi dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 22, ya, ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, karena makan tadi. Ya, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan, ya, dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Perhatikan. Lalu Tuhan Allah apa? Mengusir, berarti putus hubungan. Mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi yang keempat, yang ketiga adalah membuat terpisah antara manusia dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketakutan itu sendiri. Manusia bisa mengalami satu ketakutan. Oleh sebab itu saya mau katakan, ketakutan itu dari iblis. Ya. Nah, sedangkan kita bahas yang kedua tentang kasih. Kasih ini lahir dari buah dari pohon kehidupan. Amin. Jadi pohon kehidupan menghasilkan kehidupan. Itu adalah kasih. Karena dia miliknya Allah. Kenapa demikian? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Coba kita perhatikan di sini. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi pohon kehidupan menghasilkan kehidupan dan kasih. Oleh sebab itu, kasih ini berasal dari Allah. Ya, kalau ketakutan berasal dari iblis. Kasih berasal dari Allah. Ya. Kasih itu tidak bisa disatukan dengan yang namanya ketakutan. Kenapa demikian? Bagaimana bisa Allah bersatu dengan iblis? Tidak akan pernah bisa. Ya. Oleh sebab itu, kasih dan ketakutan tidak bisa
Persatukan. Oleh sebab itu dalam 1 Yohanes pasal yang keempat tadi dikatakan, jika orang itu punya ada ketakutan, maka orang itu tidak ada kasih dalam dirinya. Jadi nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibarengno, nggak bisa dijadikan satu. Harus terpisah, karena memang tempatnya terpisah, asalnya juga terpisah. Satu dari pohon kehidupan, satu dari pohon pengetahuan. Satu miliknya Allah, satu miliknya iblis. Tidak bisa disatukan antara terang dan gelap. Amin. Oleh sebab itu kita harus tahu tentang hal ini, ya. Jangan memilih takut. Makanya firman Tuhan selalu berkata, Yesus ngomong, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Yesus mau menekankan, jangan kau konsumsi itu ketakutan, jangan kau simpan itu ketakutan, jangan kau pakai itu namanya ketakutan. Kalau kita sudah ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Tuhan, ada kasih dalam diri kita. Amin. Kita ada di dalam kasih itu sendiri. Kalau kita masih takut, berarti kita masih gak percaya kepada Yesus. Ya. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan penting bagi kita. Ya. Allah tidak pernah memberikan ketakutan sama sekali. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan demikian. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Wow. Jadi kalau hari-hari ini kita terbelenggu dengan ketakutan, ya hati-hati. Tidak ada kasih dalam hidup. Artinya engkau belum hidup di dalam kasih. Engkau mungkin berkata, aku percaya Tuhan Yesus. Tapi engkau hidupmu di dalam ketakutan terus, berarti engkau belum percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita penyerahan hidup kita total ke dalam tangan Yesus. Kalau sudah seperti ini, berarti Yesuslah, Allah lah, Tuhan lah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup saudara dan saya. Amin. Kalau kita sudah di dalam tangan Tuhan, siapa yang mau merebutnya? Tidak ada. Bahkan Alkitab berkata, burung pipit Tuhan pelihara. Amin. Bunga bakung Tuhan dandani. Apalagi kamu orang percaya. Wow, kamu anak-anakku kata Tuhan. Kamu milikku kata Tuhan. Tidakkah lebih daripada burung pipit? Tidakkah kamu lebih daripada bunga bakung? Amin. Ayo, siapa yang masih takut hari ini? Takut gak makan? Takut gak bayar sekolah? Takut ditinggal anaknya? Saudara kasih Tuhan. Jadi kasih itu datangnya dari Allah. Ya. Kasih itu datangnya dari Allah. Nah, kasih yang sempurna itu siapa? Kasih yang sempurna adalah Yesus itu sendiri. Tak gunawan luar biasa. Yesus adalah kasih, bentuk wujud kasih yang sempurna adalah Yesus. Apa yang disebut dengan kasih yang sempurna? Yaitu kasih yang tanpa pamrih. Amin. Kasih yang tidak ada hitungannya. Kasih yang tidak menuntut, itu adalah kasih yang sempurna. Waktu kita berdosa, harusnya dihukum. Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia berikan hidupnya di atas kayu salib tanpa hitung-hitungan dengan kita semua. Itulah kasih yang sempurna. Oleh sebab itu wujud kegenapan kasih sempurna itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Semua sudah diberikan oleh Yesus. Yang terbaik sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Ayatnya adalah di 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Demikian dikatakan. 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Perhatikan, mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus siapa? Anaknya menjadi juru selamat dunia.
Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Wah. Jadi kasih yang sempurna itu adalah Yesus. Sehingga waktu kita di dalam Yesus, Yesus dalam diri kita, tidak ada lagi ketakutan. Kalau terang itu ada dalam diri kita, maka kegelapan tidak akan pernah menguasai kita. Amin. Siapa terang? Yesus adalah terang. Contoh saudara kasih Tuhan. Kenapa Yesus disebut sebagai kasih yang sempurna? Pertama, karena pengorbanannya di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia karuniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Tuhan. Ya. Jadi ada pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan berikan supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Yang kedua, di dalam Yesus ada yang namanya pemeliharaan. Amin. Di dalam Yesus ada pemeliharaan kehidupan saudara dan saya. Matius 6 ayat 25. Ya, seperti tadi yang saya katakan, burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan dandani. Jadi Allah kita adalah Allah atau Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Kita dipilih, ya, kita dipanggil menjadi milik Tuhan. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita disebut orang percaya. Hidup kita mengalami perubahan. Tuhan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Ya. Jadi pemeliharaan Tuhan sempurna juga atas hidup kita. Jadi kalau sampai hari ini saudara kasih Tuhan, meskipun saudara banyak masalah, banyak pergumulan, tapi masih hidup hari ini, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Jangan lihat masalahnya, tapi lihat pertolongannya Tuhan. Amin. Lihat pemeliharaan Tuhan. Amin. Jangan lihat masalah. Kalau kita selalu lihat masalah, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Amin. Ya, berarti kan saudara kasih Tuhan, supaya kita mengerti, jangan mengeluh terus jadi orang Kristen. Ya, bersukacitalah. Wajah kita, ya, bibir kita harus posisinya saudara kasih Tuhan di jam 10 kurang 10. Tahu maksudnya? Jam 10 kurang 10 berarti jam berapa? 9. Jam 9.50. Coba lihat jarumnya kalau jam 9 kurang 10. Ini naik ke atas. Kan gitu ya. Amin. Jangan turun ke bawah. Artinya adalah bersukacita di dalam Yesus. Ada damai sejahtera di dalam Yesus. Kenapa? Yesus memelihara saudara dan saya. Ini disebut dengan kasih yang sempurna. Berikutnya, apa yang bisa maksud dengan kasih yang sempurna di dalam Yesus? Selain daripada pemeliharaan daripada Tuhan, yaitu di dalam Yesus ada pengharapan. Kita mestinya mati, mestinya binasa, tidak lagi ada harapan. Dalam Yesus ada pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan demikian. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu semua, saudara dan saya. Amin. Ada satu pengharapan yang luar biasa dalam Yesus. Oleh sebab itu, Yesuslah kenapa disebut sebagai kasih yang sempurna, luar biasa. Masihkah saudara takut hari-hari ini? Berita dunia menggemparkan hari-hari ini. Ekonomi dunia nggak karuan hari-hari ini. Semua kacau balau, semua orang sibuk, takut luar biasa. Ada kekhawatiran dalam hidupnya. Tapi saya mau katakan sekali lagi, anak Tuhan yang ada di dalam Yesus, jangan enggak takut. Dunia boleh bergejolak, tapi firman Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita.
Dunia boleh bergejolak, ramai, nggak karu-karuan, silakan, itu dunia. Sedangkan kita adalah anak-anak surga. Meskipun secara fisik kita ada di dunia, tetapi secara roh, saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang memelihara. Jangan takut, ada pengharapan sampai di akhir zaman nanti. Itulah sebabnya tadi dikatakan, ya, dikatakan di ayat yang pertama tadi, yang pertama kali kita buka sebagai dasarnya, dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai apa? Keberanian percaya pada hari penghakiman. Apa itu hari penghakiman? Akhir zaman. Amin. Kita harus tetap percaya ada Yesus dalam diri kita. Sekali lagi, ketakutan dihilangkan, dikalahkan oleh kasih. Kasih yang sempurna adalah Yesus. Mungkin waktu kita berdosa, kita adalah orang yang selalu takut, was-was dalam hidup kita. Ya, kekhawatiran selalu menghantui diri kita, melingkupi kita. Tetapi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia hidup dalam kita hidup dalam Yesus. Ada terang yang mengalir dalam diri kita. Kegelapan tidak lagi berkuasa atas diri kita. Ketakutan tidak lagi berkuasa atas diri kita. Karena Alkitab berkata, engkau adalah umat pemenang. Amin. Siapa yang berperang? Yesus. Berperang untuk saudara dan saya. Dan saya percaya, setelah kita menerima firman ini, kita bisa mengerti bahwa kita semua ada di tempat ini adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Orang-orang di dalam terang. Ialah orang-orang di dalam kasih. Sehingga ketakutan tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Amin. Kita memang masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi bertobatlah. Tinggalkan dosa itu secepatnya. Maka Tuhan selalu mengampuni. Ada terang yang terus menerangi. Amin. Kalau memang kita mengalami masalah, pergumulan, ya, sama katakan, Tuhan tidak pernah memberikan ujian masalah dalam hidup saudara. Ya, itu adalah proses yang harus kita lewati. Tuhan selalu membuka jalan atas hidup saudara. Tuhan selalu menolong atas diri saudara. Sesuai dengan apa? Kapasitas kemampuan kita masing-masing. Tuhan menolong saya berbeda dengan Tuhan menolong saudara. Ya, Tuhan menolong Pak Wijaya berbeda dengan Tuhan menolong Pak Gunawan, dan seterusnya. Oleh sebab itu jangan berpikiran hal yang sama, tetapi percayalah pertolongan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Nyanyikan satu lagu. Ini salah satu lama, ya. Mungkin saudara ada yang masih bisa. Bapa yang kekal. Judulnya adalah Bapa yang kekal, ya. Kata-katanya awalnya adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah. Ayo bagi berdiri semua.
selain kami sedang kalah kasih yang sempurna atas kami. Biarlah kami setelah mengerti kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini sudah menerima kasih itu. Dan tidak ada lagi ketakutan yang menguasai hidup kami Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup oleh karena kasih daripada Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang bertindak atas kami, Engkau yang menuntun atas kami, Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Mestinya kami binasa, mestinya kami mati oleh karena dosa, pelanggaran kami. Tetapi di dalam Kristus kami memiliki pengharapan kekal. Kami menjadi orang-orang yang paling beruntung karena Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kesetiaan kami terus akan percaya hanya kepada Engkau sampai pada hari penghakiman nanti. Engkau dapati iman kami, percaya kami tetap hanya kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami. Meteraikanlah firman-Mu atas hidup kami, supaya firman ini bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati firman Tuhan katakan, amin. Bertemukan kasih nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta untuk berdoa. Mari kita doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan, tapi anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Ku percaya Tuhan, biarlah firman-Mu tumbuh subur di hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kita pulang tidak dengan dengan kecewa tapi sukacita. Pak Lupa kami berdoa juga untuk keluarga Pak Wijaya Tuhan yang memimpin grup ini ya Tuhan, PDJK WSK kami ini ya Tuhan. Kau berkati dalam hal pekerjaan pelayanannya lebih hari lebih sempurna Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Begitu juga kami berdoa untuk negara dan bangsa ini ya Tuhan. Pimpin presiden kami yang baru ini ya Tuhan. Pakai lebih hari lebih dahsyat ya Tuhan. Beri ketentraman, kedamaian dalam dunia di Indonesia ini. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk kota Malang ini ya Tuhan. Berilah kedamaian ya Tuhan, kemakmuran ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja bagi tiap-tiap semua orang ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Kau pakai lebih-lebih dahsyat lagi Tuhan. Ku percaya Tuhan, biarlah gereja di pedesaan sampai di kota, biar tumbuh seperti jamur yang selalu tiap-tiap kota ada, tiap desa ada Tuhan. Tuhan, Kau tahu keadaan kami, Kau tahu keberadaan kami Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, biarlah semua pengharapan pada Engkau ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau lah pengharapan kami, tempat kami berharap, tempat kami berteduh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat firman-Nya. Tadi saya lupa bilang Pak Inul, Tuhan berkati firman-Nya supaya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sudah saatnya kita akan berikan persembahan. Saya mengundang Bu Harkit untuk berdoa buat persembahan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada malam ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bapak Yunus Santoso. Dan kami ucap syukur dan terima kasih, dan firman ini bisa menjadi tema buat kita semuanya.
Dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami ucap syukur, haleluya, amin. Pujikan sungguh bangga Bapak. Persembahan persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kiranya memberkati. Dan kita akan berikan pengumuman, saya serahkan kepada Bapak Wijaya. Berahkan Bumi yang akan memberikan pengumuman. Yesus berkati. Terima kasih. Bagaimana Opa Oma? Ada sukacita? Amin. Kita berharap sama Tuhan lebih nyaman ya daripada berharap sama manusia. Ini pengumuman untuk seperti biasa, kalau hari Rebo tetap ada jam 5. Terus nanti tanggal 25 di tempatnya Koju Kasih Filia. Nanti kalau tanggal 28 kita rencana mau ke pakai saji ya Pak? Yayasan Kendal Payak. Yayasan Kendal Payak. Nanti kita akan mau buka ini celengan. Jadi kita hitung, kita kumpulkan. Juga kita kena biaya. Nanti mengenai biaya nanti saya umumkan selanjutnya ya. Jadi kita tujuannya itu kita berkati. Kalau Opa Oma misalnya ada baju layak pakai, kita kumpulkan di sini juga, tapi jangan baju anak kecil. Di sana kan dewasa semua. Saya mohon nanti kalau ikut di Kendal Payak kita harus tertib. Kita jangan masuk-masuk, jangan tanya ini itu. Tujuan satu, kita besuk, kita berdoa, kita berkati semua. Sekian pengumuman saya. Ya, shalom. Pertama terima kasih pada Pastor Yunus Santoso, memberikan firman yang sangat luar biasa. Sedikit kesaksian, ini Pastor Yunus itu dianggap seperti saudara, seperti koko, juga seperti guru juga. Jadi yang memberanikan saya sampai di mimbar, sampai saya berani beritakan firman awal-awal dari Pastor Yunus. Jadi saya hanya berbekal waktu itu cuma sangu karbol ya, seperti yang dulu saya sering saksikan. Saya sangu karbol, kita diajak untuk pelayanan ke desa-desa, saya hanya bisa untuk berikan kesaksian. Paling mentok-mentok kok, nyanyi. Nah, tapi ini seperti teladan yang hanya simple aja, betul enggak? Jadi seorang guru yang mengajarkan hanya simple aja. Tapi saya yakin ini jadi satu bekal yang saya akhirnya sampai berdiri sampai saat ini. Saya bisa memberitakan firman Tuhan, saya sampai di jadwal di mana-mana. Saya juga tidak ada ketakutan untuk nyanyi, mau nyanyi di mana pokoknya jangan nyanyi dangdut. Nah ini jadi saya berterima kasih sekali kepada Pastor Yunus yang sudah sangat luar biasa. Memang hari-hari ini Pastor Yunus agak sibuk karena banyak pelayanan juga. Yang luar biasanya lagi juga masih kerja. Nah ini kita jarang-jarang nih pendeta yang jarang-jarang kerja. Biasanya pendeta itu enaknya beritakan firman ya.
wis beres gak kerja ya. Tapi ini luar biasa, kita bisa jadikan teladan, kita bisa jadikan panutan. Terlebih firman hari ini sungguh menguatkan kita semua. Terlebih lagi saya, tadi ada ketakutan, angkat tangan. Keadaan seperti ini, semua pasti takut. Tapi hari ini kita sudah dicelikkan mata kita, sudah dibukakan firman yang sangat luar biasa. Kita akan mengerti bahwa ketakutan itu akan kita buang asal kita hidup di dalam pohon kehidupan yang Tuhan berikan. Oke, kita akhiri ibadah ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Terus jangan lupa nanti tanggal 25 di PD Kasih Filia dilayani dari Kementerian Agama dari Malang. Pastor, waduh lupa, Pilomo mungkin ya. Nanti ada kabarnya. Terus jangan lupa lagi yang mau ke Kedapaya Yayasan nanti bisa daftar ke Bu Endang. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini melepaskan kita dari ketakutan karena kita sudah memiliki pohon kehidupan yang menghasilkan apa? Kasih dari Allah. Kiranya kita akan lepas dari ketakutan dengan melepaskan dosa. Kita harus mencoba. Kiranya firman ini menjadi berkat kita semua untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu di ibadah sore hari ini, Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik, Tuhan. Terlebih Tuhan, buat firman-Mu, Tuhan, membuat kita semua, Tuhan, melepaskan semua ketakutan, Tuhan, untuk berpegang pada-Mu, Tuhan, karena Engkau memiliki kasih yang sempurna, Tuhan. Tuhan, terkhusus hari ini, Tuhan, saya berdoa, Tuhan, buat Pastor Yunus, Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat, Tuhan, semakin luar biasa, Tuhan. Kiranya Kau turunkan hikmat-hikmat yang dahsyat dari-Mu, Tuhan. Terlebih, Tuhan, akan Kau berkati dalam rumah tangganya, Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaannya, Tuhan. Engkau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya, Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu, Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.